Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang tentunya tidak menginginkan rumah tangganya tidak harmonis, apalagi adanya perceraian. Untuk itu, sebelum hal terburuk terjadi pada pernikahan atau rumah tangga, maka hal terbaik adalah dengan cara mengantisipasi dan bisa mengetahui yang akan terjadi. Dari garis tangan, kita akan bisa mengetahui banyak hal yang akan terjadi pada diri kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Simak dan ikuti penjelasan lengkapnya sampai selesai agar kita tidak salah dalam menafsirkan, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Untuk penjelasan lebih lengkap ada di deskripsi. Mari kita sama-sama perhatikan dengan seksama agar kita benar-benar bisa mengetahuinya dengan cara membaca atau menganalisa garis tangan kita maupun pasangan kita. Untuk yang pertama, di sepanjang garis hatinya adanya bentuk garis-garis kecil seperti rantai. Bentuk garis-garis kecil seperti rantai yang ada di garis hati adalah adanya pertanda yang tidak baik bagi orang yang sedang menjalin hubungan atau pacaran, lebih-lebih bagi orang yang sudah menikah. Bentuk dan pola garis tangan seperti ini bisa kelihatan atau muncul secara tiba-tiba dan akan jelas kelihatan di tangan dominan atau tangan yang kanan. Tanda garis tangan ini menggambarkan akan adanya masalah besar yang menimpa pada dirinya dan hubungan rumah tangganya. Masalah besar ini bisa saja akan adanya perselingkuhan pasangan, ekonomi maupun hal lainnya yang bisa menyebabkan hubungan pacaran atau rumah tangga menjadi tidak harmonis, bahkan bisa terjadi adanya perceraian. Apabila di antara pasangan memiliki tanda garis seperti ini, sebaiknya segera didiskusikan baik-baik dengan pasangan dan harus saling terbuka. Karena segala sesuatu, jika komunikasi terjalin dengan baik, maka akan ditemukan solusi yang baik pula. Karena mengantisipasi persoalan jauh akan lebih baik. Kemudian untuk yang kedua adalah adanya perubahan garis hati di tengahnya bercabang ke bawah dan ujungnya saling menyilang. Setiap pasangan tentunya tidak ada salahnya selalu berkomunikasi dan selalu membangun chemistry apapun kondisinya. Lebih-lebih jika pada salah satu pasangan ditemukan adanya bentuk garis hati yang di tengahnya bercabang ke bawah dan ujungnya saling menyilang. Bentuk garis tangan seperti ini adalah bentuk garis tangan yang kurang baik jika ada di salah satu tangan pasangan, dan garis ini adanya di tangan dominan atau tangan yang kanan, di mana gambaran garis tangan ini adalah akan datangnya masalah besar yang bisa membuat rumah tangganya menghadapi masalah. Masalah ini bisa dipicu adanya perselingkuhan, masalah saudara maupun hal yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah di tangan dominan atau tangan yang kanan, pada telapak tangan yang bawah adanya bentuk garis tangan seperti pagar atau garis tangan yang saling menyilang. Pola dan bentuk garis pagar di tangan yang kanan ini pada salah satu pasangan adalah menunjukkan akan adanya kesialan atau musibah besar yang akan dihadapi oleh salah satu pasangan, baik pasangan pacaran maupun pasangan yang sudah menikah. Tanda ini juga adanya aura negatif, sehingga segala hal yang dilakukan akan terus mengalami kendala dan persoalan. Ada-ada saja masalah yang silih berganti, sehingga jika hal ini dibiarkan dan tidak ada komunikasi yang baik di antara pasangan, maka akan terjadi banyak kesalahpahaman yang berakhir dengan keributan yang terus-menerus. Selanjutnya yang keempat adalah jika garis kehidupannya samar dan terputus-putus semakin tidak jelas. Jika garis kehidupan bentuknya seperti ini dan dekat dengan ibu jari, maka ini adalah pertanda akan adanya kesehatan fisik dan mental yang terganggu. Tentunya jika kesehatan terganggu atau terserang penyakit, maka pastinya segala aktivitasnya pun menjadi terganggu. Tanda garis tangan seperti ini akan kelihatan di tangan kanan secara tiba-tiba. Semakin kelihatan jelas dan dalam bentuk garisnya pagar, maka penyakit yang akan datang juga semakin berat. Tapi sebaliknya,
Apabila bentuk garis pagarnya samar-samar atau tidak jelas, maka penyakit yang datang tidak begitu berat. Namun apapun yang namanya penyakit, pasti semua orang tidak menginginkannya. Untuk itu, pencegahan dan antisipasi adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya, pergi ke dokter untuk memeriksakan diri sehingga pada nantinya akan bisa mengetahui penyakit apa yang diderita. Untuk yang kelima adalah apabila bentuk garis pernikahannya terputus-putus dan bergelombang. Jika bentuk dan pola garis pernikahan seperti ini adalah gambaran seseorang yang memiliki ketidaktenangan dalam berpikir, kemudian ketidakstabilan emosional, cenderung egois, dan sikapnya yang selalu berubah-ubah. Tentunya jika dalam rumah tangga selalu dan sering ribut, apalagi hal yang sepele, pastinya rumah tangganya tidak harmonis. Kecenderungan lain adalah bisa keretakan rumah tangga dan berakibat pada perceraian. Selanjutnya yang keenam adalah di garis pernikahannya terpotong oleh beberapa garis-garis kecil yang saling menyilang. Gambaran garis pernikahan seperti ini adalah menunjukkan kompleksnya masalah atau problem dalam rumah tangga yang dihadapi. Bentuk garis pernikahan ini bisa ada di salah satu pasangan di tangan yang dominan atau tangan yang kanan. Beban hidup dan masalah ekonomi jadi persoalan yang paling utama dari tanda garis pernikahan ini, sehingga tekanan secara mental maupun psikologis pada salah satu pasangan akan sering terjadi, sehingga terkadang anak yang menjadi korban dari keributan orang tua. Untuk yang ketujuh adalah bentuk garis pernikahan yang berantakan dan banyak cabang. Jika bentuk dan pola garis pernikahannya bercabang, tidak beraturan adalah gambaran orang yang tidak dapat memiliki hubungan cinta dan pernikahan yang ideal. Apabila salah satu pasangan yang sudah menikah ada bentuk garis tangan seperti ini, maka ia akan sangat mudah terpengaruh oleh teman-temannya dan keluarganya. Ia akan mengutamakan dan percaya dengan omongan teman-temannya atau keluarganya daripada pasangannya, sehingga seringkali hubungan rumah tangganya sangat tidak harmonis karena kerap bersifat egois dan berpikiran negatif terhadap pasangannya. Kemudian untuk yang berikutnya yang kedelapan adalah apabila bentuk garis pernikahannya lebih dari dua dan tidak beraturan di tangan yang dominan atau tangan yang kanan. Garis pernikahan seperti ini adalah menunjukkan karakter dan sifat orang yang mudah emosi dan keras kepala terhadap pasangannya. Ia akan mendominasi dalam hal urusan apapun dalam rumah tangga. Ia juga egois tetapi memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan mudah terhasut oleh omongan orang lain yang belum tentu benar. Ia akan menelan mentah-mentah apa yang diomongkan oleh orang lain. Di sisi lain, terkadang orangnya bisa romantis dan memiliki gairah terhadap lawan jenis, tetapi sikapnya sering suka berubah-ubah secara spontan. Semoga penjelasan ini sedikit ada manfaatnya, dan ini hanyalah sebuah prediksi atau gambaran berdasarkan ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam menafsirkan penjelasan ini, mengantisipasi segala sesuatu itu jauh akan lebih baik, dan kita harus selalu memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.